Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara, ustadz ustadzah, para penggerak dan pemerhati pendidikan dimanapun saudara berada, yang selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Mujiono Sarjana Hukum, Ketua Dirda LBHA DPD BKPRI Kabupaten Banyuwangi, sekaligus Ketua Koperasi Anugerah Banyuwangi Sejahtera Kabupaten Banyuwangi. Dalam suasana pagi hari yang cerah ini menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan imun kita, menguatkan kesehatan kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lain dengan segala nikmat dan kenyamanan di dalamnya. Saudara-saudara, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, lembaga pendidikan tumbuh subur dan berkembang di negara kita, khususnya di kabupaten kita tercinta Banyuwangi. Baik lembaga pendidikan formal seperti PAUD, taman kanak-kanak, madrasah, sekolah, universitas atau institut, maupun lembaga pendidikan yang tidak formal seperti TPA, TVQ, lembaga kursus, dan yang lain-lain. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 53 Ayat 1, penyelenggara pendidikan wajib berbentuk badan hukum. Badan hukum yang bagaimana? Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang bermakna sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan berbentuk badan hukum tertentu. Di negara kita, negara Indonesia, banyak bermacam-macam bentuk badan hukum. Ada perhimpunan, ada perkumpulan orang atau persekutuan orang, dan ada organisasi. Dan di negara kita, jenis badan hukum yang diakui ada dua. Yang pertama, badan hukum publik. Seperti contohnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah, ada Bank Indonesia, dan lain-lain. Dan satu lagi, badan hukum privat. Seperti contohnya perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Ustadz ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke lembaga pendidikan. Kenapa lembaga pendidikan wajib berbadan hukum? Ustadz ustadzah, selain karena merupakan amanat undang-undang, status badan hukum ini penting untuk mempermudah pengurusan administrasi perizinan lembaga pendidikan tersebut dari instansi yang berwenang. Nah, dengan terbitnya izin-izin operasional atas lembaga pendidikan tersebut yang didahului dengan status badan hukum yang legal, maka akan memudahkan lembaga pendidikan tersebut mendapatkan bantuan operasional ataupun bantuan-bantuan yang lain, baik dari pemerintah maupun dari lembaga lainnya. Selain itu, dengan status badan hukum yang legal dan perizinan yang lengkap akan meningkatkan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas atau keberadaan lembaga pendidikan tersebut. Lantas, Ustadz Ustadzah, pertanyaannya adalah bentuk badan hukum yang bagaimana yang tepat dan pas bagi sebuah lembaga pendidikan? Ustadz Ustadzah, masing-masing badan hukum memang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Sebagian besar dan rata-rata
bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik lembaga pendidikan bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Maka dari itu, lembaga yang tepat bagi lembaga pendidikan atau badan hukum yang pas adalah yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, pasal 1 angka 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, di bidang keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Namun, Ustadz-ustadzah, yayasan tidak otomatis bisa menyelenggarakan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan tujuannya. Nah, selain daripada yayasan, perkumpulan bisa menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan selama perkumpulan itu disahkan melalui akte notarial atau akte notaris. Hanya saja, dasar hukum dari perkumpulan itu ada di Statblad tahun 1870 nomor 64. Sementara yayasan sudah memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Yayasan yang tadi kita sebutkan nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit penjelasan kami terkait badan hukum lembaga pendidikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.